Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi salatu wassalam wa masyayikhuna wa sunnah syekhina muallimina wa rabbi ruhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpai Martabura susandaru mu'allim hadal kitab Syekh Hamzah Samad Al-Falim Bani wa usuli wa furu'ahi syai'ulillalahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik rahmat inayahnya juga kita masih diberikan kesempatan berupa panjang umur dan sehat badan, dan syukur alhamdulillah kita dipertemukan dan dikumpulkannya kembali. Mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita selalu mendatangkan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung halaman pelajaran kita, halaman 15 di tengah kalau ada salah, ketiga. Halaman 15 di tengah. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ketiga, seseorang yang menuntut ilmu dan dia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakan harta dan kemegahan hendak beagak bahasa Banjar, dan kebesaran hendak berpangkat dan kemuliaan, dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia, dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya. Padahal mereka tiada ingat akan perbuatannya dan qasabnya, tujuannya. Qasab itu tujuannya yang jahat itu, karena disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, karena dia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang akal mereka itu. Lagi terpedaya dia dan sesat dia, lagi menyesatkan orang lain. Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dikata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, wa qala ulama usul. Jadi niat yang ketiga, menuntut ilmu karena hendak berbanyak harta, karena hanya hendak beagak, karena hendak dipuji orang, hendak mulia, ya kah? Itu niatnya menuntut ilmu. Apa niatnya kah itu? Salah. Kenapa hendak menuntut ilmu? Supaya dipadahkan orang tuan guru, supaya dipadahkan orang apalagi ustadz, ya kah? Mohon maaf sebelumnya, yang menggelari ustadz itu bukan diri sendiri. Jadi mohon maaf benar, yang menggelar itu orang, bukan diri sendiri. Ujar Guru Zuhdi Bahari, jangan katuju betimbul. Bila katuju betimbul, akhirnya pacangan sakit.
Contoh aja sidin iwak haruan. Pian nih ada di higa rumah tuh ada model kayak banyu timbul haruan. Pian melihat apa yang pian pikirkan. Bila kadang ditumbak, disatru, bila kadang disatru, dibanjur tuh nyaman lah. Dibanjur tuh nyaman lah. Dipatoknya tap air, ya kan? Karena kawat, disatru, makin nyai, ditumbak makin nyai. Itu jangan gurusuh dipesan. Jadi jangan katuju bertimbul. Allah Ta'ala kalau hendak mengungkai bisa aja kan? Ya kan? Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang bujur-bujur tawaduknya memang karena Allah, maka suatu saat kayak apa aja menyembunyikan Allah yang mengungkai. Ya kan? Di mana aja begana Allah yang mengungkai pasti terkenal. Di mana aja berkubur, di ujung pamannya berkubur, tapi Allah memuliakan, diilangi orang. Jadi jangan sampai kita yang katuju bertimbul, kita yang mengungkai, atau kita yang yang menyambat diri kita ustadz. Jangan. Bulan Mi'raj tadi ada ulun diundang orang di musola, salah satu musola di Kalayan. Jadi sebelumnya pembawa acara ini ya kan ada juga mengiau orang sekalinya nama sidin ini kada ingat panitia membuat titel, ya kan, membuat titel sekalinya yang penceramahnya protes protes. Makanya sidin mengiau ulun Ustadz Muhammad Maulana SPD dulu, SPD tinggal aja, ya kan? Anu saja ulun trauma aja. Kenapa dulu? Sebelumnya tuh sebelum pian di sini ada mengiau Ustadz sekalinya tak tinggal gelar sidin, menyangit sidin, menyangit tak tinggal gelar. Itu pang manusia macam-macam. Masalah KH ujar guru Bakri, jangan tumbur di palangka KH beratan, sepeda motor, mobil KH beratannya kalau tinggi. Lawan di kiai ustad tuh jangan imong tatat ya. Apa artinya tat? Pipi burit artinya. Tatat ya, ustad ya, pipi burit. Kalau ustad, nah memang orang balik mengajar. Jadi istilahnya tuh ya tadi jangan katuju betim. Orang bilanya tahu bisa ya kan? Ya kan? Makanya bilanya kita tertuju di tempat terendah. Banyu di tempat tinggi kan, di tempat terendah kan ujungnya pasti tempat terendah. Kadang mau di tempat yang tinggi kan? Jadi Rasulullah sudah menggambarkan ulama yang jahat. Jadi ulun semua itu mengetahui ulama ini di zaman Imam Ghazali, sekalinya di zaman Rasul sudah ada. Nabi langsung mengatakan, faqala ulama usul. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau Dajjal itu kan beikungannya, ya kan? Dajjal itu beikungan musuh. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi adalah ulama usul. Artinya apa? Aku terlebih takut, ujar Nabi, atas kamu daripada Dajjal laknatullah. Akan seorang lain daripada Dajjal. Nabi kan tapi takutan non Dajjal, tapi ada yang lebih ditakuti oleh Nabi. Maka Simbuh sahut dengan penuh hormat sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Jadi ujar Nabi, aku paling takut melebihi daripada takutnya kepada Dajjal. Lalu ujar sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, sabdanya Nabi, jawab Nabi, mereka itulah ulama yang jahat. Di mana mengetahui ulama yang jahat? Satu, niatnya waktu belajar sudah tasalah, hendak mencari duit, hendak berpangkat, hendak dikiau tuan guru, ya kan? Ini di akhir zaman ulama sok ini banyak sudah. Di akhir zaman, ya kan? Buktinya pemilu tadi. Makanya ulun melihat status kawan itu bagus Pak. Yang menang belum tentu terhormat, yang kalah belum tentu hina, tapi yang culas pasti celaka. Karena Allah sudah menggambarkan di dalam Quran, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang culas. Celaka bagi orang yang culas. Belum lagi penghitungan suara,
hasil sudah ada. Tanggal 14 mencoblos, tanggal 13 sudah ada hasilnya. Inilah dunia kita, inilah negeri kita. Makanya di luar negeri, ya kan, Amerika pemilu sehari 2 hari kelihatan sudah. Negara yang lain, negara yang maju pemilu sehari 2 hari kelihatan sudah. Indonesia belum pemilu sudah ketahuan. Itu lucunya itu. Tapi walaupun bagiannya kayak itu, kita doakan mudahan mereka sadar, mudahan dosa mereka diampuni Allah, dan mudahan Allah Ta'ala berpihaknya kepada yang benar. Memang ujar Allah Ta'ala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang bujur itu pasti menang, yang salah pasti salah. Tapi kita tetap berdoa dan berharap, karena senjata kita adalah doa. Kita berdoa kepada Allah, mudahan Allah memberikan pemimpin yang memang diridhoi oleh Allah dan sifatnya kayak sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mudah-mudahan walaupun bagiannya kayak apapun caranya, tapi kita punya Allah, jangan lupakan itu. Bapak kayak apa? Ujar guru Sokotrol, Allah yang mendatangkan masalah, kembalikan pun juga kepada Allah. Bagiannya pakai duit, kita pakai doa. Memang zamannya adul, ada duit urusan lari, lancar ini. Ya Allah, berapa ratus juta, berapa ratus miliar, bahkan triliunan sudah habis. Jadi kita rakyat biasa ini berdoa aja, ya kan, doa. Nah, doa apa namanya, silahul mukminin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Doa banyak. Nah, kita merasa terzalimi, ingat doa orang yang terzalimi kabul, insyaallah. Jadi ulama ulama yang jahat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bagus kata Nabi. Artinya barang siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh lawan Allah. Orangnya alim, tapi alimnya itu bukan mendekatkan inya lawan Allah, bahkan menjauhkan inya dari Allah. Alimnya itu dijual belikannya, ya kan? Makanya mohon maaf kalau ulama di bawah umara, pacangan alihan ulama tadi. Tapi kalau ulama di atas umara, di atas pemerintah, nah pacangan nyaman sedikit. Karena kada sedikit ya kan? Dahulu guru sekumpul sedih kada ada memihak siapa-siapa, tapi bila hendak datang silahkan. Banyak presiden datang, ya kalau Pak Soeharto pernah datang, ya kan? Megawati pernah datang, siapa lagi pernah datang? Hamzahas pernah datang, Gus Dur pernah datang. Berapa komisioner pejabat kepala negara datang wadah guru. Jadi umaro ini menghormati ulama. Jangan sampai ulama di bawah umara pemerintah. Alihan kayak Nabi yang nyatanya itu jamaah yang kacau gitu. Jamaah yang kacau. Ini sudah kelihatan, pemilu tadi sudah kelihatan yang mana ulama yang bujur, yang mana ulama yang salah. Yang bujur-bujur membimbing umat yang mana. Waktu pemilu tadi kan kelihatan sudah. Jadi bukannya kealiman itu menambah hidayah para lawan Allah, tapi menjauhkan dari Allah. Kenapa? Karena ilmunya digunakan untuk dunia. Dunia bapak mencari duit. Bahkan ujar di dalam kitab tadi itu karena di akhirat bilanya kada bertaubat, kada sadar, maka itu sepaling jahat manusia. Siapa? Yaitu orang alim. Dan almarhum guru pernah berucap, tuan guru ini kada ada dosanya yang halus-halus, bonol beratan. Kenapa? Karena sidin sudah tahu tapi masih melanggar. Kalau orang awam kada tahu melanggar, itu dosanya masih ringan.
Tapi kalau orang yang tahu digawinya maka dosanya gunol. Siapa yang tahu? Orang yang punya ilmu. Tuan guru kada ada yang halus-halusnya. Gunol baratah. Jangan himung menyandang titel ustaz tuh, jangan himung. Jangan himung menyandang titel guru. Kenapa? Karena bila berbuat dosa, dosanya double, nol. Dan ketahui olehmu wahai thalib penuntut ilmu, bahwa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya, tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Bidayah permulaan, nihayah kesudahan. Bidayah permulaan, nihayah kesudahan akhir. Dari karena inilah berkata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibatan illa lit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Wala akibata illa litaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Maka jika engkau kata apa bidayatul hidayah itu, apa permulaan hidayah itu, supaya aku coba dengan dia pada diriku, maka ketahui olehmu bahwasanya bidayatul hidayah, permulaan hidayah itu zahir takwa, dan nihayatul hidayah, kesudahan hidayah itu batinut takwa. Jadi zahir takwa itu kelihatan, apa yang kita gawi ibadah kelihatan. Contoh sembahyang kelihatan, puasa kelihatan, bersedekah kelihatan, itu namanya zahir takwa. Jadi zahirnya yang nampaknya kelihatan ini bertakwa, batinnya pun juga bertakwa. Jadi yang dimaksud dengan bidayatul hidayah, kelakuan dohir kita, kelakuan yang nampak kita digunakan untuk beribadah, itu namanya bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Adapun kesudahan hidayah, nihayatul hidayah, kesudahan hidayah apa? Batin takwa, batin yang takwa. Maksud batin yang takwa, jangan ada sifat yang sombong, iri dengki, ya kan? Kemudian dendam jangan ada. Diisi dengan sifat sabar, sifat ridho, sifat syukur, itu namanya batin yang takwa, ya kan? Nah, sabar itu memang andakannya di dalam hati, tapi kawa kelihatan. Di mana kelihatannya? Sidin bila dapat musibah sabar benar aja kelihatan. Walaupun sabar itu andakannya di dalam hati, syukur itu andakannya dalam hati. Pimpinan pondok pesantren Al-Falah, selajur muassis, selajur yang membangun Sidin, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Tani. Orang menyambat nama Sidin Sani, orang menyambat Guru Tani. Rumah Sidin dahulu di pasar lama. Rumah Sidin itu bagus rumah ini. Rumah Sidin itu halus saja, bilanya di luar kelihatan di dalam. Bila di dalam kelihatan di luar. Kenapa? Ada celah-celah kelihatan. Kalau ini dari dalam kada melihat, janganlah dari luar kada melihat juga. Beton, Sidin itu kayu, cuma kayu itu bersusun kelihatan ranggang tadi. Nah, banyak pejabat yang datang, banyak orang sulit yang datang. Guru, ulun hendak nambahi rumah pian kadosa di sini. Guru, ulun nambahi rumah pian kadosa. Bila kamu hendak membantu di sini tuh pondokku di Banjarbaru membantu hasilkan. Nah, Sidin kada hendak untuk dari sedikit yang nyaman, gasan orang lah lain. Dan salah satu khadam Sidin, Tuan Guru juga di Palangkaraya, Sidin berkisah. Guru Tani itu juga Sidin, bilanya orang kada memandiri, Sidin baranai dan tak keluar di montong Sidin, apa yang Sidin ucap? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai ke Mekah Sidin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa geran? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah, berarti berterima kasih. Kenapa? Jadi Sidin mau ucap Alhamdulillah terus, jadi Sidin tak banyak nikmat daripada bala. Kita kalau menghirup udara, Alhamdulillah. Kita bangun, Alhamdulillah. Kita masih panjang umur, Alhamdulillah. Kita sehat walafiat, Alhamdulillah. Jadi terbanyak nikmat daripada
bala bencana musibah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali ayat itu diulang surah Ar-Rahman. Jadi banyak syukur. Malam ini panjang umur kita, pertemuan nisfu sabar. Riwayat mengatakan siapa yang menghidupkan malam 5 malam, maka insya Allah berhak dia mendapatkan surga. Maksud menghidupkan ini diisi dengan amal ibadah. Apa 5 malam? 1. Malam ke-8 Dzulhijjah, Tarawiyah namanya. 2. Malam ke-9 Dzulhijjah, Arafah. 3, 4 hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Diisi dengan ibadah, insya Allah wajibat lahul jannah, berhak mendapatkan surga. Makanya malam nisfu Sya'ban kita apaan? Sembahyangan. Ya Allah, sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, membaca Yasin 3 kali. Niat yang pertama minta panjang umur beribadah. Niat yang kedua minta rezeki yang halal, banyak dan berberkah. Ulun ingat kisah Guru Danau, dan kita terkumpul dengan orang soleh. Guru Danau itu sugih berkat doa kuitan, termasuk guru sekumpul. Selain usaha Sidin belajar, ini doa kuitan. Umat Sidin mendoakan. Waktu di dalam parut guru sekumpul itu, mulai tianan pertama didoakan oleh Mama Sidin. Sidin setiap malam itu hendak sembahyang tahajud pasti membaca salat kamilah 11 kali. Ya Allah, berkat Rasulullah, berkat Datuk Kalampayan, berkat salawat dibaca tadi, mudahan anak yang dikandung ini menjadi wali. Menjadi lahir guru sekumpul. Wali nggak ada orangnya? Wali. Kemudian guru siapa tadi? Guru Danau dan Guru Kiai Asmuni almarhum. Sidin didoakan oleh umat Sidin, mudahan si Asmuni aja Sidin alim lawan sugih-sugihnya. Ya kan? Selain Guru Danau belajar, yang ianya doa daripada kuitan. Terbukti Guru Danaunya alim lawan sugih. Aja Sidin aku bisi rumah 40 aja Sidin. Bisi mobil 10. Bisi duit miliaran. Bisi emas 24 kilo. Ayo ya. Adalah wali kota bisa emas 24 kilo. Bisa yang wali kota yang diinjam non Sidin 24 kilo bisa emas. Ayo, mudahan Asmuni alim lawan sugihnya. Alimnya sekali, sugihnya 2 kali. Ya enggak lah. Berkat doa kuita. Makanya guru sekumpul Sidin waktu hidup, anak Sidin kan lakian 2 ikom. Sidin bilanya panjang umur, Sidin anak nih lakian, inya hendak kawin. Cuma Sidin cara hendak menjadi mencari menantu itu 2 aja. 1, bilanya menantu ini ridho kuitannya iyalah. Yang kedua, bilanya orangnya pemurah. Jadi ridho lawan kuitan, bakti lawan kuitan, lawan orangnya pemurah. Kenapa? Karena bilanya kuitan inya bakti lawan kuitan, berarti ridho Allah ada. Kemudian yang kedua, bilanya pemurah, berarti sifatnya kayak wali. Di lain yang belum dengar, asal inya penyembahyang dan bisa mengaji Al-Quran. Jadi kadar yang berat-berat hendak mencari minantu. Kalau pangkena anakku S3, minantu orang S3 juga. Memang semuanya S3 berataan, SD, SMP lawan SMA. Jangan memberati, kasihan anak hendak kawin. Pokoknya bila bisa sembahyang, bisa mengaji, bakti lawan kuitan, pemurah orangnya, dan alhamdulillah. Apalagi orangnya sugih, bungas alim, ampulang. Siapa yang ada anak? Ya kan? Guru sekumpul luar biasa. Guru Danau nyaman sudah Sidin. Semalam ulun ada belang udah Guru Danau yang sudah meninggal nih, ya kan? Dan kadar rezekinya, inya kan kubur Sidin tuh masuk kamar di ujung, ya kan? Dan sebelum Sidin meninggal, di kamar itu di ujung tuh Mama Sidin dan Abah Sidin mau kubur sudah. Tambah Sidin jadi 3 situ.
Nah ketika itu kami kalau pagi menjelang siang itu dibuka di bagiannya. Kami itu datang hendak maghrib datang. Nah kan sebelum menyaratus nih, kan menyaratus. Karena sidin bulan Rajab tadi kan meninggal hari Jumat jam 4:30 sore. Nah mbah datang kepada sidin ziarah. Nah kemudian kada ada rezeki berhadapan kubur sidin ya kan untuk mencium nisannya berkat. Hanya kada dibuka-buka. Ayo, yang penting kita ziarah sudah hati. Kemudian tuntung bacaan, tuntung ziarah. Memang lakian binian pisah. Binian kada boleh masuk ke dalam. Binian cukup di mukanya aja. Lakian kalau masuk ke dalam. Cuma kada berhadapan dengan kubur sidin kada. Nah kemudian tuntung ziarahan kami bacaan dimakani oleh anak sidin. Dan itu sampai menyeratus ujar kabar ya. Nah guys, siapa yang datang ziarah tuntung bacaan dimakannya oleh anak sidin. Duit banyak sidin ya. Seorang walid ada. Kemudian pas ketika itu kami tuntung ziarah dimakan sidin. Apa makanannya? Iwak batana. Nah, lapar kalau biar iwak batana orang Banjar biar catat di pengantin lah ada iwak batana, ayam kalah. Apalagi lo kalah, dapatnya bata kurang nasinya, kurang orang Banjarnya dia ya. Nah, itu insya Allah sampai menyeratus. Lawan orang-orang situ berkisah di antara Allah berikan kelebihan lawan guru danau ketika sidin sakaratil maut hendak meninggal. Anak sidin, cucu sidin dikumpulkan dalam kamar atau entah dalam kamar pokoknya di rumah gak dikumpulkan. Orang luar tetangga itu di pelataran aja. Nah ketika sidin meninggal tercium bau harum sampai ke pelataran. Di pelatarannya mencium apalagi yang parah di dalam. Jadi orang situ madakan kada hanya waktu sidin meninggal, waktu hidup sudah ada kelebihan sidin. Bahkan sidin meninggal kan bulan Rajab sampai ke Banjarmasin mendung harinya. Padahal danau Panggang kalau tak yang muntai sih kalau gerang muntai danau Panggang. Sungai danau lain itu apa kapal hari? Ya kan? Danau Panggang sampai ke Banjarmasin harinya mau mendung bahas. Nah ulun mengisahkan ini mudah kita dapat rahmat dari Allah. Karena mengisahkan wali insya Allah dapat rahmat. Nah mudahan anak buah kita itu juga. Pokoknya orang tua nih doakan aja. Kayak apakah balangnya, kayak apakah macamnya. Namanya orang tua doakan. Jangan sampai tersumpah yang kada bah. Sumpah tuh boleh, cuma sumpah yang bah. Aduh anak nih mudahan buntung bertuah. Orang balik gitu boleh. Buntung bertuah alim pulangnya. Jangan sumpah serapah. Karena insya Allah doa itu apalagi doa dari kuitan luar biasa. Bakti lawan kuitan juga guru dana insyaallah kunci sukses dunia sampai akhirat. Kalau kuitan masih hidup, kalau sudah meninggal kecuali kita mengirimi pahala lawan sidin. Nah malam ini pahalanya gasan kuitan, ya kan? Kita berbeda malam ini pahalanya gasan kuitan. Satu pulang riwayat siapa yang berdoa di 5 malam pasti doanya kabul. 1 malam pertama bulan Rajab, 2 malam nisfus Sya'ban, 3 malam Jumat, 4 malam Lailatul Qadar, 5 2 malam hari raya. Maka malam ini pas malam Ahad. Malam Ahad bertepatan nisfu Sya'ban. Yang menghidupkan dijamin insyaallah ke surga, yang berdoa doanya kabul. Jangan lupa doakan kuitan. Sudah meninggal atau yang masih hidup Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ujian guru sekumpul sujud terakhir 3 kali kita mendoakan. Jangan sujud lawasi Allah begini lagi Allah. Jangan disedihin bini terus doakan kuitan ya Allah. Kalau dihigani belum lagi begini. Ya Allah mudahan tahunnya begini. Nah bisa tak? Nah yang dihiga lain ulun lain. Ini sampai ke karena kan ada yang melihat kan aneh. Yang dia ada jamaah sampai ke wadah ke rumah bini ulun kan maginya terbangan kan. Bini yang dihiga lain ulun lain dihiga. Ya Allah doakan aja kalau dihiga.
suara bagus presiden walaupun di bawah 24 kilo namanya buka yang bini. Kemudian dan tiada dapat surga melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala, yaitu bertakwa tadi, takut akan Allah Ta'ala. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi hidayah itu bagi orang yang takutan lawan Allah. Bahkan di dalam suatu riwayat supan lawan Allah. Kenapa kita supan? Allah melihat. Kenapa kita supan? Allah mengintai. Kenapa kita supan? Di mana-mana Allah Ta'ala tahu. Walaupun kita begana sorangan di dalam kamar, tetap Allah Ta'ala tahu. Jangankan yang zahirnya, di dalam hati aja berarti Allah Ta'ala tahu. Makanya bila hendak menggawi dosa, supan. Kenapa jadi supan? Allah Ta'ala mali. Kita hendak mengambil buah orang, CCTV-nya 1000 buting. Jangankan 1000 sebuting dikit, masa ada kawal kita mengambil ya kalah pakai 1000 buting. Di mana-mana muraqabah Allah Ta'ala selalu takutan jadinya. Makanya para nabi, para wali itu memang mereka itu tingkatan imannya, takutannya luar biasa. Takutan lawan Allah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya kalau yang asalnya wali bermaksiat timbul berkurang sampai habis kita. Makanya malam ini catatan per tahun kita dilaporkan kepada Allah. Isok pulang bahasa, ya kan? Mulai subuh isok bahasa. Catatan kita yang hanyar, tapi mudahan catatannya sedikit saja yang hilangnya. Mudahan putih berada. Setitik kelawasannya banyak titiknya. Sekali membuat dosa setitik, 2 kali 2 titik, 1000 kali membuat dosa 1000 titik. Banyak berarti. Mudahan ya kan. Dan sembunyian dosa di malam nisfu Sya'ban itu pasti diampuni Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa di malam nisfu Sya'ban. Tapi ada 16 kelompok yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Apa 16 itu? Ulun mengambil dari bubuhan pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkin. Kalau di lain ulun melihat 15, di sini 16. Nah, satu yang kada akan diampuni dosanya oleh Allah, orang yang musyrik kepada Allah. Gawiannya syirik, orangnya musyrik, menyekutukan Allah. Dia berkeyakinan ada kekuatan selain Allah. 2, dukun atau tukang ramal. Dukun yang mendatangi dukun bang sama aja. Makanya ujar guru, siapa yang percaya lawan perkataan dukun 40 hari sembahyangnya ditolak oleh Allah. Makanya jangan datang lawan dukun, datang lawan Allah Ta'ala. Malam bangun aja, atau datang lawan Tuhan guru ke tempat dukun tuh yang kadat tempatnya itu. Dan dukun itu kebanyakannya bersahabat lawan bubuhan jin. Dukun pak percaya pian lawan perkataan dukun 40 hari sembahyang ditolak oleh Allah, tidak akan diampuni dosa. 3, tukang sihir. 7, menyihir orang, memparang mayat, ya kan? Mengirim apa? Santet. Jangannya mengirimi wadai, ayo kan kasih tuh pian. 4, yang bermusuhan karena dengki dan dendam, bermusuhan. 5, tukang mabuk minum arak, ya kan? Tukang mabuk minum arak. Kaidahnya kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Kalau bahari sebelum ada wayah ini itu kan minuman aja. Wayah ini daunnya ada, serbuknya ada, sabu-sabu ya Allah. Daun ganja. Pokoknya kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Dulu ada botol itu cap topi miring. Capnya aja topi miring, berarti yang meminumnya itu bang sudah. Ya, tukang mabuk kada diampuni dosa.
6 yang durhaka lawan kuitan. Yang durhaka lawan kuitan, naudzubillah. Dan kita bakti lawan kuitan. 60 kuitan masih hidup. 7 tukang pajak. Nah ini yang 15 di media sosial ada tukang pajak. Ini ada tukang pajak atau bahasa wehnya bea cukai. Kadang diampuni dosanya oleh Allah. Dan wah ini semuanya bapak pajak. Wah ini pajak makanan gitu pajak. Makan di restoran 10% pajaknya, ya kan? 8 kawan kita yang bayar, orang kita yang bayar. Nggih. 8 pembunuh orang, bunuh lalat kada. 9 yang memutus tali silaturahmi, ya kan? Badang sanak kada betaguran gara-garanya harta warisan. Asalnya badang sanak timbul, makanya ujar orang bahari mengatakan duit kada lokula. Kada bokulu orang bahari sampai weh ini, ya kalau gara-gara warisan. Lawan maharabutakan warisan orangnya kada sing sugihan. 10 berpakaian sombong. Wah di Anda ini kada ada yang mukana kayak aku bagusnya. Berapa gram mukana? 5 juta. Maka waktu sembahyang mengibah lawan mukana. Kawan dihiga. Ujar kawan kenapa mengibah? Kaulah nyawa 5 juta kayak gitu. Mengibah lawan kawan apa ya? Kawan tadi mengibah. Ulah mau di sini. Tapi sini soal solehah berataan. Padahal ada hilang sudah motor orang. 11 yang berzina. Orang yang berzina kalau kada minta ampun dosanya akan diampuni Allah. Ujar guru Bakhit, bilanya di rumah toh dibikin tempat berzina atau rumah itu kada akan mendatangkan para jakian. Rumah itu kada akan mendatangkan para jakian. Malaikat pembagi rezeki kada mau datang. Rumah yang bekas tempat berzina. Gampang rumah kada ada jamban soalnya. Ya kan? Atau umpamanya di tempat mana kan? Pokoknya di tempat mana bila dilakukan perzinahan, malaikat membagi rezeki kada akan datang. Di mobil umpamanya, ya kan? Di kuburan, rumah kasihannya kuburan. Jangannya yang di kuburan tuh hidup ya. Ungolnya ini di kuburan. Ada yang mau di kuburan kan? Cari ya di kuburan ya Allah. Untung hantunya kada timbul. Ya timbul pian Pak. Cari ya biar situ. Cari pintar. Tapi memang ada di kuburan di gawinya ya Allah. Nah, sampai meninggal kenapa jadi meninggal? Nah, itu kata kau lepas. Apa genset kah ya apa? Genset kah? Apa namanya? Berikit bahasa Banjar. Nah, mati supannya luar biasa. Supannya luar biasa. Gencet. Kemudian nomor 12 suka mengadu domba. Ujar orang bahari adu atsah, adu akar. Ya, 13 membuat patung makhluk hidup. Nah, patung jangan ada di dalam rumah. Malaikat rahmat kada akan masuk patung. Kalau gambar wali, alhamdulillah. Kemudian nomor 14 curang dalam berdagang. Curang bahasa Indonesia, bahasa Banjarnya culas. Di mana aja bila orang culas pasti celaka. 15 berbuat bid'ah yang dicela agama. Apa pengertian bid'ah? Yang kadada di zaman Nabi, ini ada. Tapi yang dicela mobil, kendaraan, pesawat, ya kalah bid'ah tuh. Tapi tergantung penggunaannya. Bila digunakan untuk pengajian ibadah, bila digunakan untuk baik bagus. Tapi bila digunakan untuk ada baik, dosa. Nukar mobil hendak merampok salinya. Makan kendaraan hendak mencuntan pamannya. Enggak ada baik. 16 mencela atau mencaci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencaci adalah orang yang mencaci sahabat Nabi ada kubuhan Syiah. Bahkan mereka tidak hanya mencela, mengkafirkan. Bahkan mereka wani Abu Bakar masuk neraka, Umar masuk neraka, Utsman masuk neraka. Yang kada masuk Sayyidina Ali aja. Kenapa? Karena mereka yakin Sayyidina Ali inilah yang menjadi penolong. Nah, timbul mengkafirkan sahabat yang lain. Nah, itu dari 16 kelompok ini bila kada bertobat sebelum malam nisfu Syaban, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, mudahan dosa kita diampuni Allah benar-benar.
dosa kuitan, dosa guru, dosa kain ini jatuh, dosa seluruh umat Rasulullah, mudahan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan masih panjang umur, kemudian kabul hajat kita berataan dalam malam ini, mudah-mudahan selalu dibantu, ditolongi oleh Allah untuk beramal ibadah, dan jangan lupa berdoa. Mudahan yang menghidupkan malam ini insyaallah berhak dapat surga, dan yang berdoa mudahan kabul hajat kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arina wajha nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusirru fi ridhak wa la tuwallina wa la ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Ulun ampun maaf, minta halaman kareto kalau ada kesalahan, baik disengaja walaupun ada disengaja. Tapi kalau masalah hutang agihnya, kalau ngobrol masalah hutang